Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, ulubis kontol baris. Salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendapatkan satu ini kayaknya jadi kuliah ini. Paradigma baru pembangunan mikro desa. Jadi saya dulu kuliah itu di ekonomi ada pembangunan mikro, ada pembangunan ekonomi mikro sama makro, ini mikro desa. Ini menarik. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kabar. Kemarin saya dapat kiriman kopi pusaka dari teman-teman LMDH Rimba Lestari Raga Tunjung. Terima kasih untuk kiriman kopinya, nanti saya coba cicipin. Satu lagi update yang perlu saya sampaikan ke kerabat desa, pendamping desa profesional. Aplikasi TV Desa News sudah ada yang sudah download, bisa dilakukan update aplikasi, karena kemarin masih ada beberapa bug yang kita sudah rapikan. Jadi dari aplikasi sekarang sudah bisa langsung share berita menggunakan WhatsApp, menggunakan Twitter, menggunakan Facebook dan seterusnya. Kemarin masih ada masalah di situ, alhamdulillah sudah selesai. Mohon doa restunya, nanti kita juga sedang mempersiapkan supaya teman-teman yang menggunakan iOS juga bisa menikmati aplikasi TV Desa News. Jadi semakin banyak orang mendengarkan kabar baik dan kebaikan dari desa, semoga desa-desa kita semakin mulia sesuai dengan semangat kita, desaisme, memuliakan desa-desa Indonesia. Desaisme jangan dibaca desa ismi, tetapi desaisme, karena kalau desa ismi nanti jadi kesombongan yang luar biasa. Kalau bicara desa berarti hanya saya yang paham. Jadi desa isme, bukan desa ismi. Terima kasih. Ini sisipan sponsor dari kita. Selanjutnya kita akan dengar dari Gus Ivan update kita, mungkin kalau ada update, kalau tidak langsung kita bicara tentang paradigma pembangunan mikro. Jadi bagaimana mikroekonomi desa mungkin itu kemudian secara makronya itu menjadi satu kekuatan untuk ekonomi bangsa kita. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga tenaga pendamping profesional yang
hadir dalam Zoom maupun di YouTube pagi hari ini. Ini ada hal yang menarik ini, Gus Koco, kerabat desa, dari perjalanan kami mendampingi Gus Halim. Sebetulnya memang ditugasi untuk menyerap apakah ada pengetahuan baru muncul dari desa gitu. Dan salah satu hal yang menarik adalah bahwa ada daerah yang langsung yakin, setuju, dan kemudian bisa selesai tahun ini ya, tentang membebaskan Halo? Mat. Oke. Ya, jadi ada daerah yang langsung optimis dan yakin, kemudian keyakinannya juga didukung bahwa kami cuma butuh satu, yaitu datanya gitu ya. Tapi programnya semuanya tentang penuntasan dan sebagainya itu bisa gitu ya. Jadi ada juga yang kami gimana caranya? Karena jumlah OPD tidak cukup, jumlah ini tidak cukup dan sebagainya. Tapi yang satu mengatakan, oh bisa. Kemudian bagaimana caranya? Kami yakin bisa kalau dimulai dari desa. Jadi saya kira yang sempat disampaikan Gus Koco hari Kamis kemarin, mungkin sudah saatnya lebih sistematis gitu, mulai dari perubahan paradigma sampai kemudian bagaimana praktek di lapangan gitu. Jadi karena kalau perubahan paradigma, sudut pandang ini sebetulnya, cara melihat, cara berpikir, cara bertindak, ini bersyukur boleh dikatakan ini umat manusia itu bisa menemukan konsep tentang paradigma ini. Di tempat lain ini tergantung tradisi keilmuan masing-masing. Kalau di Perancis itu ya disebut diskursus ya. Di Indonesia diskursus memang karena alasan-alasan yang lain di Indonesia kan menjadi wacana gitu. Dan kemudian karena kita banyak bicara, tidak banyak bergerak begitu, kemudian dianggap bahwa wacana itu bukan tindakan begitu. Ya itu benar, memang bukan tindakan, tapi bukan berarti tidak bertindak. Namun justru sekelompok tindakan itu berada di satu wacana. Kalau dia bisa membuktikan gitu. Kalau tidak bisa nggak akan muncul. Jadi kalau kita runut sampai kemudian nanti ke desa kita, itu sebetulnya basis munculnya tentang perubahan sebetulnya dalam arti aslinya itu revolusi paradigma. Jadi perubahannya itu betul-betul drastis ya, mengakar gitu. Jadi makanya disebut revolusi. Dan boleh dikatakan tidak ada yang bisa menggunakan lebih dari satu paradigma, karena ini cara berpikir, sehingga cara menilainya pun akan berbeda. Dan itu satu pemahaman yang diperoleh dari lapangan dengan waktu yang sebetulnya sependek kemarin ya, dari hari Rabu sampai hari Minggu itu. Jadi di Perancis itu ada ada dosen yang memang brilian gitu ya, meskipun dia katanya jarang menulis buku gitu, tapi satu kumpulan kuliahnya itu kumpulan tentang course linguistik ya, tentang linguistik, itu menjadi jalur pertama tentang bagaimana manusia itu berbeda ya, karena cara memikirkannya, cara bahasanya itu berbeda. Memang dia ahli linguistik. Dan begitu berbeda, paling mudah kita melihat analisisnya itu dikotomi. Meskipun itu untuk subjek analisis ya. Jadi bukan mendikotomikan isme-isme seperti yang sekarang sedang
banyak di Indonesia, tapi itu alat analisis gitu. Dan kemudian dia menyatakan bahwa Saussure ini mengambil ide dari Durkheim, ini sosiolog, yang memang membedakan antara yang kuantitatif dan kualitatif, yang besar dengan yang kecil, lembaga besar negara dengan lembaga-lembaga kecil gitu. Dan itu menjadi basis yang kemudian menuntun sampai di tahun 60-an itu disebut sebagai revolusi paradigma gitu. Jadi sejarahnya begitu. Dan di tahun 60-an itu sebetulnya ada dua cara melihat, yang tadi model Perancis apa model Amerika, meskipun tahapannya sama, cuman namanya saja yang berbeda tadi yang kami sampaikan di awal. Tapi sebagai cara pandang Saussure tadi, mungkin di antara kita waktu kecil itu pernah mendengar cerita 7 orang buta yang memegang 1 ekor gajah. Mungkin kita pernah mendengar. Kalau si orang buta itu pas memegang punggungnya, dia berpandangan bahwa gajah itu seperti tembok, karena yang dia pegang pas punggungnya. Kalau yang orang buta yang lain memegang ekornya, maka dia memandang gajah itu sebetulnya ya seperti tali. Memang saat ini ada yang nyentrik menyampaikan mungkin orang-orang buta itu waktu sebelum buta mereka pegang tembok dan pegang tali. Tapi intinya apa? Intinya bahwa orang yang pegang tembok akan punya pemikiran, orang yang pegang punggung gajah akan selalu punya pemikiran gajah itu seperti tembok. Orang yang memegang ekor akan punya pemikiran gajah itu seperti ekor. Nah, padahal gajahnya sendiri nggak seperti keduanya. Tapi yang penting adalah sudut pandangnya. Jadi cerita dari India kuno ini yang mungkin kita pernah dengar waktu kecil. Ya kalau di zaman saya cerita ini ya dikenal gitu, karena menunjukkan kelahiran tahun berapa. Ya. Jadi, kalau sekarang mungkin nggak banyak kenal. Ya. Jadi ini gambaran India tentang bagaimana orang itu berbeda persepsi sampai kemudian cara pandang yang berbeda-beda. Jadi dalam ceritanya tentu saja para orang buta ini saling bertengkar, mempertahankan pendapatnya bahwa gajah seperti semuanya enggak. Tapi kemudian cerita India ini memberikan kita pengetahuan baru bahwa pada dasarnya memang kita tidak bisa selalu fakta. Ya. Jadi kita tidak pernah melihat apa yang sebenarnya, tapi selalu fakta. Nanti kita bisa lihat di desa juga demikian. Apakah desa itu memang realitasnya butuh jalan? Ya. Kita nggak bisa melihat itu. Yang kita bisa lihat adalah bahwa jalannya rusak. Kemudian muncullah fakta jalan rusak itu membuatnya. Kemudian ada fakta lain. Jalan yang rusak itu ternyata yang satunya di RT tempat jalan rusak, tapi ada jalan yang lebih punya orang miskin. Jadi pilihan apakah di RT-nya orang miskin atau pilihan di depan kepala desa itu adalah pilihan-pilihan paradigmatik. Gitu. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa mengetahui juga kondisi desa, tapi yang kita bisa temukan adalah faktanya. Nah, sampai di sini kemudian kita bisa belajar dari Gus Halim ketika selalu menekankan pendekatan mikro. Ya. Bagaimana kalau sebetulnya kita mengetahui fakta desa itu dari survei nasional. Ya. Jadi di tahun 2000 itu ada LSM yang memang organisasi yang memang mengkhususkan pada kajian. Dan ini organisasi besar, dia punya dana abadi, didukung donor-donor internasional dan lembaga pemerintah Indonesia juga begitu besarnya gitu.
Nah, dia mengeluarkan peta desa, kemudian peta kemiskinan desa. Bagaimana cara menghitung jumlah orang miskin di desa di tahun 2000? Ya. Ternyata caranya adalah dari hasil survei di nasional, kemudian dicampur dengan data level desa. Ya, waktu itu ada data potensi desa, kemudian diperkirakanlah jumlah penduduk per desa dan jumlah penduduk miskin. Duduk di atas gajah, yang satu duduk di atas gajah. Dia akan melihat ke bawahnya itu, gajah itu ternyata mulus gitu, ya. Karena dia duduk di atas gajah dan punggung gajah termasuk bagian yang mulus gitu. Kemudian yang satu, orang melihat desa, ya. Orang melihat dari desa. Kemudian dia melihat, oh gajah itu seperti kakinya yang sangat kasar dan kemudian kotor dan sebagainya. Di kakinya seperti itu ya, karena gajah harus dekat air, nggak boleh jauh-jauh. Misalnya seperti itu. Nah, yang dari bawah itu menyampaikan bahwa ketika semua hitungan yang ukuran survei tadi sampai level desa dijumlahkan, ternyata jumlah orang miskin lebih besar dari survei yang tadi digunakan di nasional. Jadi ada survei nasional dipecah-pecah sampai provinsi, kabupaten, sampai ini berani sampai ke desa. Itu satu karya yang menarik juga sebetulnya. Tapi ketika yang desa-desa tadi sekedar dikumulasi saja, jumlahnya ternyata lebih besar dari Bagus. Ini sinyalnya sepertinya. Putus-putus suaranya. Gimana Gus? Bisa? Ya, udah. Tadi putus-putus suaranya. Ini gambarnya masih kelihatan ya? Masih. Oke, sip. Jadi seperti itu. Jadi ada desa dilihat dari atas dan dari bawah. Sebetulnya Undang-Undang 6 2014 tentang desa itu sudah memberikan indikasi. Ya. Ada desa membangun dan membangun desa di bagian belakang. Tapi seperti biasa di bagian hasil-hasil kebijakan itu tidak pernah persis sama dengan hasil-hasil akademis. Ya. Secara akademis, kalau memang itu dua paradigma tidak mungkin ketemu menurut pandangan akademis. Tapi kalau sudah masuk kebijakan itu tidak boleh ada yang tidak bertemu. Jadi makanya di dalam lampiran undang-undang desa itu dua kebijakan itu kemudian disebutkan akan dimasukkan secara simultan. Tapi itu sebetulnya secara akademis artinya dia akan masuk dari atas atau dari bawah. Tetap seperti itu. Jadi meskipun namanya pembangunan desa, tapi coba andekan yang sekarang sedang dicoba Gus Halim ini sebetulnya. Andekan kita punya data level desa sampai level RT. Maka desa membangun dan membangun desa itu bisa berjalan pada level desa. Kalau dulu itu pembangunan desa selalu dari supradesa. Karena data terendahnya desa. Jadi desa sendiri tidak bisa menggunakan itu untuk membagi RT. Data itu nggak bisa digunakan desa untuk membagi RT. Nah sekarang ketika di dalam desa sudah ada level data yang lebih detail lagi, maka pembangunan desa pun bisa dilakukan pada level desa. Karena pemerintah desa bisa memperkirakan jalannya tadi masuk ke RT mana dan sebagainya. Itu artinya dua paradigma tadi sebetulnya sedang dibawa oleh Gus Halim menjadi paradigma masuk ke dalam desa membangun, bukan membangun desa. Jadi levelnya kemudian dimikrokan. Ini perlu kami sampaikan sambil ada contoh-contoh lapangan karena seperti disampaikan Gus Koco ini pelajaran abstrak begitu. Padahal sebetulnya ini
banyak berguna di lapangan. Sekali kita tahu kondisi kita, posisi kita, maka kita bisa berkreasi yang kalaupun tidak ada aturan regulasi resmi, pasti cocok. Pasti cocok dengan regulasi yang sudah ada. Karena sudut pandangnya, cara berpikirnya itu sudah sama. Jadi kita pertama kita memahami bagaimana tiap orang berbeda ya, dan kemudian perbedaan itu berpengaruh kepada cara berpikir, kemudian bersikap, kemudian bertindak seperti itu. Nah ini kalau kita menggunakan versi Amerika, karena ini yang lebih banyak dikenal di Indonesia. Sama saja, cuma namanya saja berbeda. Jadi yang kita berpikir biasa, seperti biasanya, itu kita sebut sebagai ilmu normal ini, ilmu normal. Tapi kemudian banyak ada kajian-kajian di lapangan begitu, misalnya yang menunjukkan bahwa sudut pandang itu kok tidak bisa dilakukan gitu ya, kok nggak cocok dengan lapangan itu, maka muncullah anomali. Kalau nanti pemilik teori atau dia pemangku kebijakan itu bisa menjelaskan hal-hal yang anomali tadi, maka ya dia akan dinormalkan kembali, ya, akan dinormalkan kembali. Misalnya contohnya begini, sebelum tahun 2010 misalnya, ya, itu cara kita melihat berapa sih jumlah orang miskin di satu kabupaten itu sudah ditentukan dari hasil survei, ya, dari hasil survei. Kemudian berbagai program untuk orang miskin itu dihitung jumlahnya sesuai dengan hasil survei. Kemudian barulah pihak kabupaten itu tentu saja bersama dengan bagian statistik itu melakukan mencari mana-mana sih keluarga itu. Karena kalau survei sesuai dengan kaidah dan kesopanan akademis, siapa yang disurvei tidak boleh disampaikan. Karena itu sangat membuat privasi orang yang disurvei itu terganggu. Jadi memang secara etis survei itu tidak akan memberikan nama, by name, by address orang-orang yang disurvei. Dan kemudian Pemda, karena dia sudah punya angka tadi, dia mencari di lapangan. Sejauh ini ketika dicari di lapangan, lebih banyak Pemda yang ternyata menemukan keluarga miskin lebih banyak dari angka survei. Keluarga miskin lebih banyak dari angka survei. Nah, kemudian ketika dilaporkan, karena basisnya itu survei tadi, akhirnya dikatakan bahwa yang benar yang survei. Kemudian ketika daerah tidak bisa menyampaikan itu, maka kemudian muncullah berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah. Itu di tahun 2000-an sampai 2010-an itu kemarin itu muncul seperti itu. Jadi itu cara anomali ya, di lapangan diketahui ada anomali, ada jumlah keluarga miskin yang lebih banyak daripada hasil survei, tapi kemudian yang dipegang adalah hasil survei. Sisa yang tidak masuk dalam hasil survei kemudian menjadi program pemerintah daerah dengan menambah anggaran dan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Itu contoh bagaimana anomali itu berusaha diperbaiki ya, dengan cara tadi itu, dengan cara bahwa enggak salah, itu benar kok, surveinya benar gitu. Itu kalau ada yang itu hanya beda di lapangan. Tapi kan kondisi lapangan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena ini orang ini keluarga ya, yang sudah diketahui bahwa dia memang miskin gitu, sehingga akhirnya Pemda mendukung. Itu contohnya. Nah, bagaimana dengan krisis? Jadi setiap anomali itu kalau bisa dijelaskan lagi, bisa diberikan argumen oleh ilmu normalnya ini, oleh pandangan-pandangan normal ini, maka yang anomali akan dinormalisasi lagi. Tapi kalau sampai muncul krisis, maka itu muncullah satu paradigma baru. Nah, bagaimana kita bisa merasakan adanya krisis? Itu adalah salah satu cara melihatnya. Kalau metodenya baru.
beda, maksudnya baru itu beda dengan yang sebelumnya. Pasti kalau nanti dirunut menurut sejarahnya metode ini sudah pernah dilakukan dan sebagainya. Ya, tapi ini metode yang berbeda dari yang lazim dilakukan. Gitu. Jadi krisis itu munculnya ketika ada metode baru, ketika ada data-data baru, ya, dengan metode baru itu, barulah kemudian muncul revolusi paradigma. Jadi di masa lalu selalu seperti ini. Muncul pemikiran baru sesuai dengan data-data kecil gitu, tapi belum tahu cara mengukurnya, belum tahu cara mengambil datanya. Jadi isinya baru pemikiran. Kemudian dilihat datanya anomali, sejauh ukuran yang dipakai saat itu menggunakan ukuran lama ternyata bisa, tapi lama-lama nggak bisa. Contoh yang paling terkenal adalah teorinya Newton tentang gerak antar planet itu. Jadi karena disamakan dengan gerak di bumi, maka gerak planetnya kemudian menjadi stabil gitu. Ya. Kemudian muncul Einstein dengan pemikiran ya, belum sempat diukur, hanya pemikiran bahwa mestinya kalau gerakannya tinggi, kemudian melelehkan waktu dan sebagainya, sehingga bentuknya tidak seperti itu. Sampai kemudian muncul diukur secara ilmiah oleh bangsawan di Inggris, yakinlah bahwa teorinya Einstein itu ternyata memang benar untuk yang gerak sangat cepat dan di angkasa. Artinya apa? Ketika belum ada metode cara mengukur baru, maka se-ekstrim-ekstrimnya pemikiran itu akan dihitung, akan dipandang dengan cara lama. Nah, bagaimana jika muncul data baru, metode baru, ukuran baru? Nah, itulah muncul krisis. Itulah muncul krisis yang bisa membebaskan dari paradigma lama. Apa yang terjadi sekarang ketika desa sudah memiliki data level keluarga, warga, RT, ya. Tadi yang kami sampaikan bahwa pembangunan desa, paradigma pembangunan desa dari atas, itu atasnya bisa cuman level desa. Kalau sebelumnya dengan data misalnya potensi desa dan IDM, data level desa, maka yang dimaksud pembangunan desa itu adalah dari top down-nya, dari atasnya itu adalah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Tapi data SDGs desa itu bahkan top down-nya itu bisa dari pemerintah desa ke RT, ke keluarga, dan ke warga. Jadi bisa kita bayangkan mode krisisnya saat ini itu seperti itu. Jadi datanya sudah bisa siap untuk membuat cara pandang baru. Dan bagaimana dengan pola survei yang selalu sifatnya nasional. Jadi di kira-kira 20 tahun yang lalu, kita tidak pernah bisa melihat kondisi kabupaten dari survei. Jadi kalau ada survei ekonomi, survei sosial, itu kita melihatnya level provinsi. Kemudian diperbaikilah cara untuk melakukan survei itu, jumlahnya, proporsi tiap kabupaten, sehingga sekarang itu survei bisa melihat sampai level kabupaten. Jadi dengan cara memperbanyak sampel ya, memperbanyak contoh-contohnya. Itu artinya apa? Artinya itu adalah kumulasi dari teori-teori normal, yaitu teori-teori tentang survei tadi. Dari situ diperbanyak jumlah sampelnya tadi. Gitu. Bagaimana jika kita tetap dari survei atau dari sensus, tapi langsung ke desa, ya, langsung desa. Tidak dari atas, dari provinsi, kemudian dicoba dikembangkan ke kabupaten. Bagaimana kalau kita langsung desa? Itu makanya itu adalah satu sudut pandang yang berbeda dari yang lama. Dan itu sudah cara berpikirnya bukan cara yang sepenuhnya baru. Tadi kami sampaikan di Undang-Undang Desa di lampiran itu misalnya sudah ada paradigma desa membangun. Yang di masa lalu ketika metodenya belum sepenuhnya siap, ya, itu kemudian menjadi IDM, tapi sudut pandangnya tetap
datanya tetap data desa. Jadi tetap yang mengukur akhirnya adalah di atas atau supra desa. Karena data yang terbawahnya desa. Nah sekarang ketika sudah ada data di bawah desa, RT, keluarga, dan warga, itulah masuk ke krisis. Jadi kita bisa bayangkan desa membangun, itu pemikiran yang memang dari bawah, bottom up. Sebelum ada datanya, dia tetap jadi pemikiran dinormalisasi dengan pemikiran lama. Nah kemudian cara berpikir dari bawah, dari desa, itu juga bukan cara berpikir yang baru. Di Permendagri 7 2013 itu tentang tentang klasifikasi desa, swadaya, swakarya, swasembada yang versi terakhir di Kementerian Dalam Negeri itu, di bagian lampiran pengolahannya itu sudah ada cara mengukur lampiran pengolahan itu, cara mengukur nilai tambah dari masing-masing produk di desa. Caranya sederhana, kalau nanti kita lihat di lampiran itu, caranya adalah penjualannya berapa rupiah, pembeliannya berapa, harga produksi dan tenaga kerja berapa. Nah, ketika penjualan dikurangi harga pembelian bahan, harga produksi, dan harga tenaga kerja, maka itu disebut sebagai nilai tambah. Jadi sederhana, cara menghitung dari desa. Nah, apa gunanya nilai tambah dari desa itu? Ketika dia dikumulasi, itulah PDB desa. Jadi pendapatan domestik bruto itu secara konseptual ya, isinya adalah nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi. Jadi kalau PDB-nya nasional, berarti nilai tambah kegiatan ekonomi seluruh Indonesia. Ya. Kalau PDB-nya itu PDRB karena regional, kemudian provinsi, maka seluruh nilai tambah. Nah, selama ini cara mengukur nilai tambah itu adalah survei. Ya. Hasil survei kemudian dihitung dari wilayah ke wilayah lain yang kita sebut dengan tabel input-output dan sebagainya gitu. Dan itu kemudian jadilah ada nasional dan turunnya ke bawah bisa sampai provinsi seperti itu. Nah, tapi Permendagri 7 2013 itu merujuk bahwa mengukur nilai tambah itu analisisnya bisa pada level desa. Itulah yang kemudian mendasari misalnya dalam pertanyaan kuesioner EDG desa itu ada berapa penghasilan dari masing-masing sumber mata pencaharian. Karena itu adalah sumber informasi untuk mengukur berapa penghasilan seluruh warga dan swasta di desa. Kemudian nanti ditambah dengan APBDes, maka muncullah PDB desa. Jadi sebetulnya cara mengukurnya sudah sempat ditelurkan di peraturan Mendagri tentang desa swadaya, swakarya, swasembada. Persoalannya adalah pada saat itu data belum terkumpul, sehingga pemikiran itu belum memperoleh bentuknya dalam bentuk, kalau di dalam sini adalah tahapan krisis gitu. Tahapan bahwa ini memang berbeda dari sebelumnya. Bayangkan kalau sebelumnya itu PDRB dihitung dari survei nasional. Sekarang PDRB dihitung dari sensus di dalam desa. Jadi itu kan satu lompatan yang sangat berbeda. Yang satu survei, yang satu sensus. Yang satu dari atas nasional ke sampai provinsi ya. Sekarang sedang diupayakan sampai ke kabupaten. Yang satu dari desa. Yang begitu desa ketemu, karena jumlahnya sangat mudah, yaitu kumulasi saja. Jadi tidak menggunakan rumus-rumus untuk penyesuaian data, tapi langsung kumulasi, langsung dijumlahkan. Ini pelajaran sederhana dari aljabar, langsung penjumlahan. Penjumlahan di antara warga muncullah kumulasi desa. Penjumlahan di antara desa muncul PDRB kecamatan. Penjumlahan di antara kecamatan muncul kabupaten, seterusnya sampai nasional.
Dan akhirnya kita bisa menunjukkan yang sering disampaikan Gus Halim, bisa nggak kita menunjukkan berapa pengaruh dana desa terhadap ekonomi nasional. Bayangkan kalau itu muncul absolutnya, artinya nilai absolut bukan nilai relatif ya, absolutnya sekian triliun itu adalah sekian ratus triliun pastinya nantinya itu adalah sumbangan dari dana desa. Berapa sumbangan dari BUMDes? Sekian. Berapa sumbangan dari para petani di desa? Sekian. Berapa sumbangan dari para pedagang kecil di desa? Sekian. Jadi begitu ada data tadi, pemikiran dan kemudian cara pengukuran itu menjadi bisa dijalankan. Jadi makanya kita perlu mulai dengan cara pikir baru. Dan seperti biasa, cara pikir baru itu memiliki tantangan dari yang bercara pikir lama. Dan mengubah paradigma itu bukan sesuatu yang mudah. Seperti kalau misalnya kalau di tradisi keilmuan Islam disebut mazhab. Berubah, berganti mazhab itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sangat sulit. Di dalam paradigma ilmiah juga sama. Tapi kita punya satu contoh ini, Arif Budiman almarhum, bagaimana dia menyampaikan sampai tua pun, kalau memang ada yang paradigma lebih cocok ya, tidak ada beban untuk kemudian pindah paradigma, karena itu sebetulnya cara kita memandang mana yang lebih benar melihat kenyataan seperti itu. Ya. Nah, secara umum begini, meskipun tadi di kritik Gus Koco tadi, memang ini jadi agak sedikit abstrak yang bagian ini, tapi kita akan menunjukkan contohnya. Jadi tadi kita memandang misalnya jalan rusak, ya, itu betul-betul jalannya rusak. Ya. Jadi desa memandang jalannya rusak. Gitu. Maka kemudian kita yakin bahwa karena jalan rusak maka dana desa digunakan untuk memperbaiki jalan. Jadi itu adalah pandangan yang bagian kiri bawah itu realisme. Cara kita memandang kenyataan, ya, cara kita memandang kenyataan itu realisme. Jadi kita memandang jalannya rusak. Bagaimana kalau kemudian menurut Dinas PU ya, mengatakan bahwa enggak, itu sebetulnya kalau seperti itu rusak ringan itu kalau cuma seperti itu. Jadi masih bisa dipakai. Mestinya bisa dipakai dana desanya untuk yang lain karena jalannya memang rusak tapi rusaknya ringan. Nah, perbedaan cara melihat jalan itu kita sebut sebagai idealisme. Jadi yang di bagian kiri nomor 2 dari bawah idealisme. Itu sering terjadi ya. Apalagi untuk hal-hal yang abstrak ya, untuk hal-hal yang abstrak. Ini desa ini ada korupsi apa enggak? Itu kan abstrak. Itu pasti, hampir pasti berbentuk idealisme. Yang realisme itu kalau kita sama-sama setuju ukurannya. Nah, kalau kita nggak cocok ukurannya, maka muncullah itu sebetulnya sudut pandangnya idealisme. Jadi cara melihat sesuai konstruksi berpikir kita sendiri. Gitu. Jadi itu idealisme. Nah, ini bukan idealisme berarti idealisme saya ingin membantu petani, bukan gitu. Tapi idealisme artinya sesuatu yang ada di lapangan itu adalah sesuai persepsi kita. Ya, sesuatu yang ada di lapangan sesuai persepsi kita. Kalau di dalam musdes, orang saling berargumen tanpa ada angka, tanpa ada data. Ya, pasti itu argumennya itu idealisme. Jadi ini kayaknya penting ini. Harusnya kan kita mendukung petani, jadi jalan usaha tani harusnya penting. Terus yang satu mengatakan, ya bukan hanya petani, pedagang juga penting. Orang lebih banyak kemana? Ke warung apa ke sawah? Lebih sering kemana? Ke warung atau sawah? Nah, itu sudut pandang yang berbeda-beda, memang itu idealisme. Kalau kita tidak sampai pada data, maka idealisme itu adalah cara kita berpikir. Cara kita berpikir. Apakah itu hanya berlaku di desa? Ya tidak.
sampai ke level nasional pun selama tidak ada data, maka pertarungannya adalah pertarungan antara ide-ide. Kemudian pragmatisme. Pragmatisme ini kalau kita punya kesepakatan, setiap kata kunci pragmatis itu artinya basisnya adalah kesepakatan. Kesepakatan bahwa di lapangan seperti ini. Misalnya kita mengatakan tadi antara PU dengan desa. Kemudian akhirnya sepakat, oke lah, baiklah. Berarti meskipun ini rusak ringan, tapi kan tetap rusak. Nah, kesepakatan bahwa jalan itu rusak, itu adalah kesepakatan pragmatisme. Jadi saya kira kerabat desa, kepala desa, perangkat desa, pendamping profesional bisa merasakan di dalam musdes itu, pragmatisme itu, bagaimana kita akhirnya harus sepakat. Ya. Dan sebagian orang mengetahui cara untuk sepakat dengan pragmatisme itu adalah seperti jual beli di pasar. Jadi penjual akan memberikan harga setinggi-tingginya supaya ketika pembeli misalnya menawar sampai separuhnya itu tetap untung. Demikian juga pembeli akan mencoba menawar serendah-rendahnya. Sehingga ketika nanti penjual meminta lebih tinggi, pembeli juga tidak akan banyak-banyak ruginya. Jadi pragmatisme kemudian diterapkan di desa, misalnya, kemudian argumennya itu ditinggi-tinggikan, sementara yang lain direndah-rendahkan, supaya nanti ketika muncul pragmatis ini, ketika muncul kesepakatan, itu kemudian ya tidak terlalu jomplang seperti itu. Nah kemudian Marxisme itu kemudian menjadi cara kita memandang yang sebaliknya. Ya. Jadi cara kita memandang yang sebaliknya. Apakah ada gunanya? Ya. Hampir semua kritik terhadap kondisi kenyataan itu menggunakan cara melihat kenyataan dengan yang sebaliknya. Jadi kok banyak sih warga desa miskin, padahal desa itu ya sawahnya luas, seperti itu. Sawahnya luas dan kemudian di situ juga jalan-jalan sudah diperbaiki dari dana desa dan sebagainya. Tapi kenapa kok banyak orang miskin desa itu? Ciri-ciri kita melihat banyak orang miskin di desa saat ini salah satu cara yang mudah, coba tanya dana desanya. Kalau di atas 960 juta, itu berarti memang ada ukuran jumlah orang miskin di desa itu yang membuat Kementerian Keuangan dan kemudian kabupaten itu memberikan bobot desa itu punya dana desa lebih tinggi dari rata-rata. Rata-rata nasionalnya 960 juta. Kalau desa kita sampai 1 miliar, berarti sebetulnya ada tugas untuk menanggulangi kemiskinan di desa kita. Karena pengalokasiannya, ukurannya seperti itu yang besar. Komponen yang besar itu kemiskinan di desa kita. Nah, kenapa tanahnya luas, sawahnya luas, perdagangannya juga berjalan, tapi orang miskin tetap tinggi juga. Nah ini Marxisme ini, sudut pandang berkebalikan dari kenyataan ini memberikan kita cara untuk melihat ya. Jangan-jangan karena orang miskin sebetulnya tidak punya lahan dan kemudian dengan adanya tebasan ya, ada kelompok yang dibayar gitu, maka orang miskin kemudian juga tidak bisa ikut dalam kelompok itu untuk memanen, menanam dan sebagainya. Jadi Marxisme ini secara nasional misalnya digunakan efektif, digunakan misalnya untuk melihat ketimpangan agraria seperti itu, melihat masalah-masalah dari yang kelihatannya di permukaan atau secara realisme itu dianggap tidak ada masalah, tapi Marxisme mengatakan kalau kita menganggap tidak ada masalah berarti realnya ada masalah. Nah, gitu. Jadi realnya Marxisme itu melihat kebalikannya, dan itu bukan berarti nggak berguna, ada gunanya. Kita tidak bisa memahami agraria misalnya ya, karena kalau kita menggunakan misalnya statistik, karena kalau kita menggunakan statistik, maka di situ akan terbaca bahwa ternyata ya tidak banyak masalah, masalahnya kecil secara statistik. Tapi dengan menggunakan Marxisme, kemudian kita bilang ya masalahnya besar, justru karena
di permukaan kelihatannya nggak ada masalah. Jadi dengan sampel yang sedikit atau justru sebaliknya tanpa sampel pun Marxisme akan mengatakan, oh kondisinya jadi seperti ini karena seperti ini. Gitu. Jadi harus dibalik sehingga muncul misalnya pemerataan agraria dan sebagainya. Begitu cara kita memandang kenyataan. Jadi realisme yang kita lihat kita yakin itu kenyataannya. Idealisme apa yang kita pikir itu kenyataannya. Pragmatisme apa yang kita sepakati itulah kenyataan. Dan Marxisme apa yang justru sebaliknya itu adalah yang kenyataan. Nah kemudian bagaimana cara kita menceknya? Jadi kalau tadi adalah baris, cara kita melihat baris. Sekarang coba cara kita melihatnya dengan kolom. Ada korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Korespondensi seperti sudah sering disampaikan di sarapan SDG Desa itu adalah cara menguji pandangan kita dengan lapangan. Cara menguji pandangan kita dengan ke lapangan. Jadi kalau kita bilang jalan rusak, ya mari kita ke lapangan, mari kita cek jalannya. Jadi itulah korespondensi. Ya, itulah korespondensi. Masih ingat waktu di beberapa kesempatan Gus Halim menyampaikan, saya tidak akan mengatakan data desa salah atau benar, tapi mari kita sama-sama ke desa, mencek ke orangnya, ke keluarganya, ke kondisi RT-nya, baru kemudian kita mengatakan mana data yang tepat menunjukkan lapangan. Itu adalah sudut korespondensi. Yang benar itu yang sesuai lapangan. Nah kemudian ada cara melihatnya itu di idealisme, yaitu ya sudah kita lihat di lapangan juga tadi. Kalau ada perbedaan cara memandang jalan. Kalau koherensi itu adalah cara melihatnya itu yang koheren, yang memang logis. Jadi cara orang menyampaikan itu argumennya logis. Kalau ada satu tahapan tidak logis maka tidak koheren. Artinya itu tidak bisa dipercaya. Misalnya contohnya orang berargumen tadi sebaiknya jalan ke arah usaha tani yang dilakukan itu. Karena usaha tani kan di sini banyak penduduk petani gitu. Jadi kalau kita membangun jalan ke usaha tani maka pemanfaatnya akan sangat besar seperti itu. Kemudian setelah pemanfaatnya sangat besar, mungkin saja mereka itu keuntungannya jadi meningkat seperti itu. Dan ketika keuntungannya meningkat, warga makin sejahtera. Jadi itu cara logika membangun jalan usaha tani itu input ya. Kemudian outputnya itu adalah bagaimana petani semakin banyak pendapatan dan kemudian akhirnya petani merasa bahagia gitu dan kemudian keluar dari kemiskinan sebagai impact-nya. Nah itu cara berpikir koherensi. Apakah bisa di debat yang tadi mengatakan misalnya jalan menuju para pedagang itu mungkin akan mengatakan memang jumlahnya kelihatannya sedikit. Tapi kalau mencapai kemakmuran desa jadi lebih cepat. Karena perdagangan itu untungnya lebih cepat daripada untung di usaha tani yang harus nunggu panen. Mungkin setahun bisa 2 kali sampai 3 kali. Tapi perdagangan bisa setiap hari. Memangnya orang tidak makan setiap hari. Misalnya itu sudut koherensi dari perdagangan. Seperti itulah yang dimaksud dengan cara kita melihat kenyataan dengan cara koherensi. Kenapa korespondensi mustahil dalam cara pandang Marxisme dan pragmatisme? Karena memang ini bukan soal kondisi lapangan, tapi kondisi pemikiran. Lalu yang pragmatis itu seperti biasa, yang benar adalah yang kita sepakati. Nah, ini ada oren di kanan bawah, partisipasi oleh desa. Itu metode partisipatoris, pragmatis, kita sepakat. Yang kemudian kalau kita lihat yang diarahkan oleh Gus Halim, ketika selesai pendataan SDG Desa, kemudian melakukan berita acara dan musdesus pendataan SDG Desa. Itu artinya apa? Ketika pendataan ada angka, sudah pasti yang namanya angka itu jadi realis, ya kan?
ada angka, tapi kemudian itu disepakati bahwa itu memang kita sepakat sama-sama benar jumlahnya kalau di dalam berita acara. Di dalam Musdes ketika desa sudah mendapatkan seluruh datanya, nanti akan mengatakan datanya juga benar gitu. Maka itu dalam Musdes, dalam musyawarah. Jadi ada aspek pragmatis di situ. Jadi pragmatis itu adalah kita sepakat. Kesepakatan tentu saja muncul dalam musyawarah desa. Ketika angka-angka SDGs desa disepakati dalam musyawarah desa, maka itu mewujudlah itu pragmatisme realis. Jadi sepakat dalam Musdes terhadap angka atau realisme. Jadi itu pragmatisme realis. Jadi posisi SDGs desa bisa kita baca di situ. Sehingga sudut pandang baru terhadap pembangunan desa yang disampaikan Gus Halim, kita bisa baca posisinya ada di sana. Dan setiap posisi, ya, seperti di dalam paradigma ini kreativitasnya bisa sangat besar. Begitu kita mengetahui posisi kita bisa berkreasi dengan sangat besar. Kita bisa melakukan normalisasi teori tadi. Ya. Dan itulah yang digunakan misalnya ketika Gus Halim menyampaikan miskin ekstrim 0% itu bisa. Dengan cara yaitu di posisi kanan bawah ini. Jadi diukur di desa, disepakati di desa, kemudian sampai ke pusat, dan kemudian disusunlah itu sebagai satu program nasional. Sebagai satu program nasional. Nah, salah satu contoh yang kemudian disampaikan Gus Halim misalnya, ya. Jadi ketika berpikir soal mikro tadi, itu yang kemudian masih ingat kemarin pendekatan mikro berbasis desa, itulah paradigmanya. Ya. Kemudian di situ ada data by name by address, satu nama satu alamat, satu nama satu alamat. Apakah itu memungkinkan? Ya. Apakah itu memungkinkan? Ini Gus Halim memberi contoh di Bojonegoro ini, di Kecamatan Padangan, ya, misalnya ini, Desa Banjarjo. Dari hasil SDG desa ini Bojonegoro ini termasuk yang bagus karena dia sudah selesai seluruh pendataan SDG desa, sehingga bisa diketahui jumlah warga desa sekabupaten itu jumlahnya berapa. Jumlah yang sangat besar, di atas 1 juta. Dan dari 1 juta itu kemudian diketahui miskin ekstrimnya di tiap desa, tiap RT. Mengapa RT penting? Karena nanti membangun wilayahnya di level RT. Jadi ini ada contohnya, kemudian dari situ bisa muncul ada ukurannya kan? Ukuran dari desa, kemudian muncul kebutuhan dari desa, kemudian muncul berapa anggaran yang dibutuhkan dari level desa yang bisa dikumulasi sampai ke level misalnya kecamatan. Jadi di kecamatan kemudian muncul berapa kegiatan untuk siapa saja dan berapa anggarannya. Nah, ketika muncul anggaran, maka bisa dikumulasi misalnya sampai ke level kabupaten. Dan begitu seterusnya sampai ke pusat. Artinya apa? Dalam konteks perubahan cara berpikir, paradigma ini, maka sebetulnya tadi paradigma baru itu baru bisa muncul kuat ketika dia punya cara penghitungan baru dan kemudian memiliki data-data baru. Sama seperti pandangan pandangan Einstein, ya, ketika di awal itu dia cuman pemikiran saja, tapi tidak sampai kepada cara mengukurnya. Barulah fisikawan kuantum berikutnya yang kemudian melakukan cara pengukuran dan memunculkan, ya, data-data baru. Jadi kalau kita bisa rumuskan secara ringkas, ya, itu
Paradigma mikro itu memang memastikan bahwa bisa berjalan, dan paradigma mikro itu di tempat lain kadang disebut sebagai desa membangun. Kemudian kita masih ingat Bung Hatta yang sering dikutip bahwa terangnya nasional itu tidak harus dimulai dari obor dari Jakarta, tapi dari lilin-lilin seluruh desa. Jadi itu wacana atau diskurs dari Bung Hatta, kemudian diskurs dari Undang-Undang Desa. Tapi baru tahun inilah kita memiliki senjata, memiliki alat, memiliki bahan, yaitu data pada level RT, keluarga, dan desa, yang bisa digunakan untuk mewujudkan paradigma ini, paradigma mikro desa, paradigma lilin desa, bukan obor Jakarta, paradigma desa membangun, bukan pembangunan desa. Jadi mengapa kita sebut di awal tadi ada krisis gitu, karena untuk pertama kalinya bisa ditunjukkan cara berpikir lain yang didukung dengan hitungan lain, yang didukung dengan analisis yang lain. Jadi tadi meskipun tadi di Permendagri itu sudah ada itu memberikan kita ide cara menghitung yang sangat mudah, yaitu kumulasi dari desa. Kemudian tetap yang penting ketika muncul datanya ini bisa teruji. Nah, kita akan mengujinya dengan yang tahun ini berapa desa yang sudah bisa lepas dari kemiskinan ekstrim. Yang Gus Halim menyampaikan ini harus tidak hanya pernyataan, tapi juga ada sertifikat desa bebas dari kemiskinan ekstrim. Kabupaten, sertifikat kabupaten bebas dari kemiskinan ekstrim. Dan itu kemudian yang sudah kita diskusikan cara mencapainya, bisa yang sekaligus dan bisa ada yang kontinu. Jadi kita bisa bayangkan perbedaannya, bagaimana kalau kita mengukur desa, ya dari desa. Kita bayangkan tadi contohnya sempat ada, ya karena kondisinya saat itu ya, sehingga belum ada data level di bawah desa itu membuat peta kemiskinan desa. Itu kan mengukur desa dari level negara. Sekarang kita bisa mengukur desa dari level desa. Kemudian dulu caranya menggunakan survei yang bisa diperkirakan sampai desa. Selalu ada anggarannya berapa kalau kita mau. Kalau dari desa kita nggak bisa tiap tahun, yang namanya sensus penduduk saja 10 tahun sekali, karena anggarannya besar, effortnya besar, seperti itu. Itu sudut pandang atas. Ketika kemudian ada 1,5 juta relawan desa mendata di RT-nya masing-masing, itu kan mengapa dulu tidak terpikir seperti itu? Ya itulah paradigma. Jadi paradigma itu membuat cara kita berpikir pun itu dibatasi oleh paradigmanya. Dengan paradigma partisipatoris yang muncul dari bawah, kemudian muncullah dari tahun lalu ada 1 juta waktu itu ya, 1,1 juta relawan desa lawan COVID, dan sekarang 1,5 juta relawan pendataan SDGs desa. Itu menunjukkan memang ya jadi terbuka peluang itu karena kita menggunakan paradigma yang baru, paradigma yang berbeda. Jadi setiap paradigma memberikan batas kreasi. Dan sekarang kreasi kita menjadi bisa dari desa. Jadi dulu survei yang kemudian diproksi, diperkirakan sampai ke desa. Sekarang nggak usah proksi-proksian, nggak usah perkiraan-perkiraanan, tapi sensus. Jadi istilah Gus Halim, sekian desa bebas dari kemiskinan ekstrim. Kalau memang ada yang tidak, masih ada desa yang tertinggal, ada sekian desa yang belum bebas. Lokasinya di ini, di provinsi ini, kabupaten ini, kecamatan ini. Jadi jelas karena memang sensus. Kemudian dulu adalah perkiraan dihitung dari level negara, ya, dihitung dari level negara. Jadi menghitung berapa peran dana desa di tahun 2019 itu pernah dicoba menghitung peran dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan itu cara penghitungannya adalah basis dari data-data level nasional. Kemudian dihitung ke desa. Sekarang tidak.
sumbangan desa itu seperti kita ketahui tinggal mengkumulasi, ini aljabar ini, tinggal menjumlahkan hitungan-hitungan dari desa sampai negara. Jadi yang sudah kita diskusikan bagaimana kalau menjumlahkan jumlah keluarga yang membutuhkan jendela diperbarui. Ada datanya dari level RT sampai ke nasional. Sehingga ketika mau pemerintah pusat mau menyampaikan kita melakukan bedah rumah khusus jendela, maka jelas itu. Di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, RT mana. Kalau provinsi mau melakukan itu juga jelas. Kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, RT mana. Apalagi di kecamatan dan di kabupaten. Jadi kumulasi hitungan dari desa sampai negara. Seperti kami sampaikan, yang namanya paradigma baru itu tidak pernah dibayangkan oleh paradigma yang ada. Jadi banyak yang tidak akan membayangkan, termasuk tidak membayangkan cara mengukur dan sebagainya. Tidak membayangkan akan terwujud. Makanya satu paradigma baru nggak pernah muncul dengan cepat gitu. Pemikiran bisa ada, tapi sampai ada satu metodologi baru, data baru, barulah paradigma baru itu bisa menjadi muncul dan kemudian bisa kuat atau tidak sih tergantung penggunaannya. Kalau digunakan terus-menerus, yang dalam istilah Gus Halim itu disebut sebagai konsolidasi data desa, itu adalah cara menguatkan paradigma mikrodesa. Dengan cara ya menggunakan terus-menerus data desa dicek dengan data lain dan sebagainya. Nah seperti itu, seperti biasa kami sampaikan ke kerabat desa, pendamping tenaga pendamping profesional, perangkat desa dan kepala desa, Gus Koco, bahwa masa-masa transisi, apalagi transisi paradigmatik ini, yang selalu sifatnya revolusioner, kalau menurut Thomas Kuhn itu, tidak pernah evolusioner. Ya. Itu memang pasti banyak disalahpahami. Dan saya menyambut ajakan Gus Koco, yang memang benar itu menurut saya. Karena ada teorinya juga, menurut Foucault, bahwa diskurs atau kalau di Amerika disebut paradigma, yaitu harus sering dipakai supaya dia menjadi kuat dan harus sering perang antar paradigma supaya kita bisa semakin menguatkan. Perang antar paradigma itu akan membuat masing-masing sudut pandang itu menguatkan diri. Kita ketahui dulu potensi desa itu 10 tahun 3 kali. Kemudian indeks desa membuat semacam potensi desa, profil desa setahun sekali atau per tahun. Dan kemudian kita sekarang mengenal namanya disebut core potensi desa, itu juga setiap tahun. Jadi kita mengetahui bahwa satu perang antar paradigma yang paling diuntungkan kalau itu berkaitan desa adalah desa. Jadi makanya ini satu hal yang perlu kita lakukan karena alasannya sederhana. Yang paling banyak mendapatkan manfaat nanti adalah desa, terutama warga desa golongan terbawah. Seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga tenaga pendamping profesional. Luar biasa, luar biasa. Ini saya harus Kalau saya pakai belangkon, jadi nggak mungkin angkat belangkon, tapi angkat topi ini luar biasa. Jadi saya memahami ini satu semangat founding father kita itu coba dijelaskan dalam satu paradigma baru membangun desa. Jadi kalau Soekarno mengatakan bagaimana revolusi itu adalah harmonisasi dari destruksi dan konstruksi, artinya menghancurkan dan membangun. Ini ada satu bangunan paradigma baru. Paradigma lama harus dihancurkan, ya inilah revolusi. Karena revolusi tanpa ada konstruksi, ya akhirnya hanya menjadikan anarki. Tapi revolusi hanya melakukan konstruksi tanpa destruksi, ya reformasi yang hari ini kita rasakan. Dan kemudian Bung Hatta menyampaikan pesan tentang bagaimana Indonesia terang benderang karena lilin-lilin di desa bukan obor di Jakarta. Ini juga terbaca dari apa yang tadi disampaikan. Undang-undang desa membawa semangat
bagaimana membangun desa dan desa membangun, ini sebenarnya juga sudah menjadi satu wacana atau satu gagasan yang sempat tersampaikan di tahun-tahun pertama Repelita kita dengan bahasa modernisasi desa. Jadi kalau di dari Sairan Nartosabdo itu jelas sekali, ayo konco, bagaimana modernisasi desa itu harus ditegaskan bahwa desa adalah subjek, bukan lagi objek pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sebenarnya pesan-pesan pendahulu kita sangat luar biasa, hanya mungkin kita pada saat ini pada saat itu belum memahami betul harus seperti apa, harus bertindak seperti apa. Luar biasa Gus Ivan, kuliah pagi ini penuh gizi dan revolusi desa menurut saya adalah sudah beberapa kali saya sering menyampaikan ke Gus Ivan dan juga ke kerabat desa. Sebenarnya adalah ketika ada keberanian Gus Halim, menteri kita, menyampaikan tentang SDGs ke-18. SDGs ke-18 itu menyampaikan pesan tentang kelembagaan dinamis dan budaya yang adaptif. Kelembagaan dinamis itu seperti apa? Ya seperti yang tadi disampaikan, berani melihat satu paradigma baru, bagaimana desa membangun, bagaimana membangun desa, kemudian budaya yang adaptif itu seperti apa? Ya, tidak hanya kita menuntut masyarakatnya harus adaptif, tapi juga para shareholder kebijakan, mereka-mereka yang punya hak kebijakan, itu juga harus adaptif. Jangan sampai teman-teman yang di desa ini sudah melakukan budaya yang adaptif, kelembagaannya yang dinamis, tetapi di level kementerian masih belum juga dinamis, belum juga adaptif. Jadi masih ekosektoral, masih belum bisa melakukan budaya baru untuk saling bersinergi, bukan berkompetisi, saling menguatkan, bukan sekedar kemudian ini data saya, ini yang saya punya, dan seterusnya. Luar biasa Gus Ivan, pagi ini saya mendapatkan satu pencerahan tentang bagaimana revolusi desa sedang dimulai dari Kementerian Desa. Semoga ada satu kesempatan khusus saya pengen bisa mewawancara Gus Halim untuk pengen tahu lebih dalam sebenarnya revolusi desa ini memang akan dijalankan atau akan diwacanakan. Karena kalau diwacanakan kayaknya waktu kita terlalu pendek untuk kemudian bagaimana itu kita bisa eksekusi. Terima kasih, pagi yang luar biasa, memulai pekan kita yang luar biasa. Saya pikir nggak perlu ada closing statement karena memang sudah sangat gamblang. Dan kalau berkenan Gus Ivan, tolong materinya bisa di-share ke teman-teman supaya teman-teman pendamping profesional, teman-teman kerabat desa ini bisa belajar membaca dari apa yang tadi dipresentasikan, kemudian bisa mencerna lebih dalam sehingga tahu bagaimana menyampaikan. Karena salah satu yang dulu menurut saya sukses adalah juru penerang ini, sekarang kan kita sudah tidak punya lagi nih juru penerang di daerah, sehingga juru penerang itu atau penyuluh itu harus punya suluh, harus punya obornya. Kalau nggak punya obornya gimana mau menerangi kan gitu. Jadi ini harus dibekali Gus. Jangan sampai teman-teman diharapkan menjadi pendamping yang profesional tapi peralatannya atau senjatanya tidak dilengkapi. Jadi akhirnya ya kemudian bisa salah mempersepsikan atau menerjemahkan dari apa-apa yang tadi disampaikan. Sampai di sini kerabat desa yang berbahagia, luar biasa. Jangan lupa Senin sampai Jumat selalu ada yang istimewa, dan paradigma baru media di TV Desa adalah hanya mengabarkan yang baik-baik saja dan mengabarkan kebaikan. Ini salah satu cara kita bermedia untuk kemudian membuat setiap mereka yang mendapatkan kabar baik
pasti akan kemudian mempunyai dampak untuk berperilaku baik. Jadi kita tidak ingin mengabarkan kabar buruk karena kabar-kabar buruk akan menjadikan pembelajaran untuk kita berperilaku buruk. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, Holubes Kentor Balik, salam SDGs Desa, salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holubes Kentor Balik. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.